Hai. Hai. Di episode kali ini kita mau bahas soal gimana kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Terus apa yang perlu kita perbuat gitu ya. Nah ini sering kita alamin ya. Pastinya sering ya, karena kita pasti punya ekspektasi, punya harapan gitu kan. Ya. Nah sekarang pertanyaan pertama dulu gitu ya. Apa yang membuat kenyataan sekarang itu tidak sesuai dengan harapan kita? Adakah yang kita langgar dari diri kita mungkin? Menurutmu gimana? Jadi pertama mungkin kita mundur dulu kali ya. Mundur dulu ke harapan apa yang kita punya gitu. Ekspektasi atau harapan lah ya. Kita mundur dulu ke apakah harapan atau ekspektasi itu sebetulnya memang selaras atau enggak gitu dengan kita. Definisinya karena gimana nih? Kadang-kadang kan ada ya harapan-harapan yang sebetulnya begitu kita cek, begitu kita review lebih dalam, bisa jadi mungkin itu bukan harapan kita gitu. Tapi mungkin harapannya orang lain di sekeliling kita. Harapannya orang tua, harapan pasangan, harapannya pokoknya yang orang lain lah. Tapi mungkin sebetulnya begitu kita cek ke diri kita, mungkin sebetulnya ya itu tadi, mungkin itu bukan harapan yang sebetulnya kita inginkan gitu. Itu harapan tularan lah ya, harapan palsu mungkin. Harapan palsu, iya benar. Oke, itu yang pertama. Kemungkinan harapan yang berusaha kita wujudkan itu bukan sebetulnya bukan harapan kita yang selaras ya dengan diri kita. Bukan muncul dari dalam hati kita gitu ya. Ya kalau misalnya begitu ngapain disesali ya gitu ya. Iya, bisa jadi yang kita kejar selama ini mungkin memang bukan sesuatu yang sebetulnya betul-betul berarti gitu ya buat diri kita ya. Mungkin berartinya untuk orang lain atau apa gitu. Bisa jadi, siapa tahu. Lalu apa lagi? Apa yang membuat kenyataan sekarang itu tidak sesuai dengan harapan? Adakah yang dilanggar dari diri kita? Bisa jadi pada saat kita melakukan hal-hal ya, melakukan hal-hal. Ini case yang kedua ya, misalnya kita memang mau melakukan itu atau memang harapan itu harapan kita gitu kan. Bisa jadi pada saat melakukan hal-hal yang untuk mewujudkan harapan tersebut, kita melakukan hal-hal yang juga tidak selaras. Gitu. Kalau yang pertama kan harapannya. Kalau sekarang proses mewujudkannya ya, cara-cara mewujudkan harapan tersebut actionnya, timingnya gitu kan. Nah, kalau kita hubungin sama human design, sebetulnya kita kan punya inner authority ya. Punya inner authority yang sebetulnya itu juga jadi salah satu petunjuk ya, tuntunan yang sangat bisa menuntun kita untuk tahu kalau kita pengen sesuatu itu kapan saatnya kita action, terus kita perlu melakukan apa, dan itu juga sebetulnya bisa kita rasakan ya melalui signature sama not self. Iya, betul. Kalau kita keseringannya yang not self ya berarti sebetulnya itu sudah pertanda bahwa kita tuh sudah jauh dari cetakan kita gitu ya. Betul. Not self-nya itu udah nyala tapi kita cenderung abaikan mungkin. Abaikan karena kita nggak sadar atau nggak tahu gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang cara waktu untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan pun itu kan ada banyak banget kemungkinan ya. Nah, bisa jadi kalau kita udah mulai ngerasain not self gitu ya, frustrasi, marah atau apa yang karena kita merasa kok kenyataannya nggak sesuai. Nah, bisa dicek sih, bisa jadi perasaan itu justru mau menunjukkan kita ada cara lain gitu ya. Yang lebih selaras dengan diri kita ya. Atau ada timing lain yang memang akan lebih tepat daripada kita mungkin memaksakan cara dan waktunya tuh sesuai dengan ego kita misalnya. Berarti dua hal ini sebetulnya kalau kita mau sederhanakan, yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa harapan itu adalah harapan diri kita. Iya, harapan gitu ya. Yang muncul dari hati kita. Supaya jangan terjebak pada harapan palsu ya, harapan tularan gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya memang kita udah confirm ini adalah harapan kita, proses mewujudkannya itu juga perlu kita
selaraskan dengan diri kita, betul ya, gitu ya. Dengan kita ngikutin inner authority kita supaya timing masuknya tepat, caranya juga tepat. Terus pada saat melakukannya juga kita ngikutin signature dan aware dengan not self kita, gitu ya. Sehingga caranya tepat, timingnya tepat, segalanya jadi selaras ya, gitu ya. Dan juga kita perlu sadari kita ada kemelekatan nggak gitu. Karena bisa jadi kemelekatan terhadap tujuan, cara atau waktu itu yang membuat rasanya kok struggle banget gitu. Iya, betul. Kadang-kadang kita perlu, kita punya tujuannya, kita punya harapannya, tapi kita tidak melekat pada waktunya, kemudian pada caranya itu untuk terwujud, karena sebetulnya Tuhan dan semesta tuh punya banyak sekali kemungkinan ya. Iya. Dan dengan inner authority sebetulnya kita akan selalu dituntun sih untuk bisa menemukan cara dan juga waktu yang selaras gitu. Nah. Jadi tidak perlu terburu-buru, tapi juga tidak takut bahwa ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Jadi lebih baik fokus pada apa yang bisa dan apa yang ada gitu kan. Nah sekarang gini pertanyaannya, mungkin bisa dikasih contoh pengalamanmu juga ya. Pengalaman yang yang bagaimana pada saat kamu mau mulai jadi sebagai seorang disebutnya ya, konselor gitu ya. Sekarang aja nggak tahu. Sebetulnya kalau konselor, Rusi itu lebih tepatnya adalah orang teman yang memfasilitasi ya dan menemani orang untuk melakukan individuation and healing journey-nya dia gitu ya. Sebetulnya lebih tepatnya itu ya. Cuma namanya aja belum tahu ya. Tapi udah ngasilin duit ya. Suka-suka. Ini yang menarik sebetulnya gitu ya. Nah, sekarang gini. Bagaimana kalau orang sudah, anggaplah tanda kutip ya, tanda kutip, mereka merasa terjebak pada kenyataan yang ada di kondisi sekarang, dan mereka mau menciptakan sebuah harapan baru. Yang harapan ini yang selaras ya dengan dirinya gitu. Nah, sedangkan kita kan masih punya masa kini nih, yang mungkin perlu diselesaikan. Nah, dulu kan kamu juga begitu. Mungkin yang pertama ya, kamu mengikuti harapan orang lain, keinginan saya gitu ya. Ini orang lainnya. Saya orang lainnya gitu ya. Nah, terus yang kedua, kamu belum tahu apa itu inner authority dulu, signature dan not self dulu. Nah, bagaimana akhirnya kamu bisa mengetahui harapanmu yang asli dan akhirnya kamu memulai perjalananmu untuk kamu melakukan individuation and healing journey-mu gitu? Panjang banget ini pertanyaannya. Jadi gimana ya? Biar contoh gitu ya. Sebetulnya rasa itu udah paling akurat sih ya, kalau dari pengalaman saya pribadi. Akhirnya gini, sebetulnya bertahun-tahun sebetulnya kita bisa ngerasain sih ya, apa yang kita lakukan tuh sebetulnya selaras atau enggak. Nah, sebetulnya saya juga sudah bisa merasakan bertahun-tahun bahwa apa yang saya lakukan pada saat saya mengikuti keinginan orang lain itu saya ngerasainnya nggak fun. Nah, belakangan not self ya, itu disebutnya not self gitu ya. Belakangan setelah kenal human design, saya baru tahu itu not self yang saya rasakan. Frustrasi, tertekan gitu ya. Pokoknya ya itu ya, ada banyak rasa berjuang yang sebetulnya nggak perlu gitu kan. Nah, kemudian kalau kita udah merasa begitu, itu sebetulnya rasa yang sangat akurat sih. Nah, cuma kan banyak orang takut kan. Bahkan untuk sekedar memvalidasi rasanya aja banyak orang, nanti saya dikira bahwa hidup kan memang harus kerja keras gitu. Bahwa hidup itu seringkali kita nggak bisa milih gitu kan. Nanti nggak konsisten gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya enggak. Makanya kita perlu mundur dulu ke mindset yang ternyata selaras dengan cara kerja semesta gitu. Nah, saya sendiri akhirnya baru tervalidasi setelah tahu bahwa saya tuh boleh milih. Gila ya, cuma sekedar boleh milih aja bertahun-tahun tuh saya pikir saya nggak punya pilihan gitu. Akhirnya saya boleh milih, saya boleh melakukan apa yang saya suka, dan saya bisa melihat bahwa apa yang saya suka itu ternyata juga bisa jadi jalan rezeki gitu. Nah, perjalanannya untuk 3 ini aja itu untuk saya pribadi panjang ya.
Bener nggak ya? Emang bisa ya? Pokoknya kayak gitu deh, panjang gitu. Nah, tapi rasa itu selalu kasih tahu saya bahwa kalau yang saya lakukan ngikutin orang tuh mau dienak-enakin pun sebenarnya kalau jujur nggak enak rasanya. Tapi akhirnya ya itu. Padahal itu suami sendiri. Gimana yang misalnya bosnya gitu ya? Aduh, ya itu. Atau yang lain-lain lah. Makanya perlu gitu ngobrol ya kalau kayak ginian gitu. Oke, lanjut. Ya udah sih, akhirnya begitu mulai dapat banyak pengetahuan tentang mindset, tentang boleh gitu ya jadi diri sendiri, boleh melakukan apa yang kita mau, kita pilih suka. Gitu kan. Nah baru sih dari situ jalannya jadi mulai kebuka gitu. Jadi sebetulnya mulai dari situ kita nggak perlu mikirin dulu sih di awal, kita nggak perlu tahu dulu semuanya akan seperti apa di awal gitu ya. Saya sendiri bahkan nggak tahu apa-apa di awal. Saya cuma mulai dari jujur tentang apa yang saya nggak suka dan juga mulai berani untuk menggali apa yang saya suka dan apa yang saya mau lakukan. Tanpa rasa bersalah, lepasin minder dan lain-lain itu sambil dilepas-lepasin. Nah, begitu tahu itu baru jalannya didatangkan gitu ya. Akhirnya begitu tahu saya sukanya apa, tiba-tiba ya itu Tuhan dan semesta kasih deh hal-hal yang bahkan nggak pernah ada di hidup saya sebelumnya gitu. Amazingnya kan gitu ya. Betul. Tiba-tiba dapat guru ini, dapat mentor ini, dapat komunitas ini, dapat pengetahuan ini itu gitu, dan itu dimulai ketika kita mulai berani mengakui saya nih sukanya ini, saya ini ini gitu kan. Nah itu yang akhirnya mulai narik banyak hal sih yang selaras. Menarik. Nah, buat teman-teman gitu ya, yang mungkin sekarang masih terjebak dengan kenyataannya dan ingin menciptakan sebuah harapan baru, mungkin bisa klik link di description gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol bareng Rusi, karena Rusi punya pengalamannya gitu ya, untuk ngelakuin private consultation mungkin, atau paling disarankan teman-teman bisa melakukan individuation and healing journey. Apa itu? Nanti teman-teman klik aja link di description, ada nomor WA di situ, nanti ngobrol-ngobrol di situ gitu ya, dan juga teman-teman bisa masuk ke grup WA Lompatan Hidup juga. Di sana ada banyak informasi dan bisa download ebook Human Design juga gitu ya. Cek aja di description, ada banyak link di situ. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.